Yang pertama, hukum dasar yang kita bahas adalah hukum kekekalan massa. Disebut juga dengan hukum Lavoisier. Sesuai ahli yang menemukan, yaitu Antoine Laurent Lavoisier. Orang Prancis ya, bacanya Lavoisier. Lavoisier melakukan suatu atau banyak penelitian, dan ini merupakan tokoh peletak dasar ilmu pengetahuan, khususnya kimia, yaitu suatu pembakaran yang menghasilkan misalnya gas phlogiston. Sekarang kita sebut dengan gas asam arang kalau menurut biologi, atau sekarang kalau menurut kimia yaitu gas CO2. Dalam melakukan berbagai suatu penelitian, akhirnya Lavoisier ini menemukan suatu keteraturan, yaitu dalam suatu reaksi kimia bahwa massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat sudah reaksi, atau singkatnya massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama, gitu aja. Jadi massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Jadi gambarannya begini. Ini kalau saya melakukan suatu penelitian ini, misalnya ini ditimbang ya, ini kelihatan ya angkanya 104,50, jadi 104 gram, 50. Ini wadah beserta zat-zat yang ada di dalamnya. Awalnya zat ini warnanya ada dua cairan, yang satu warnanya kuning, yang satunya tak berwarna. Kalau ini dilakukan atau dicampurkan gitu, jadi ini sebelum direaksikan, setelah direaksikan gitu, maka pada reaksi itu akan terbentuk ini endapan warna coklat kemerahan. Jadi setelah ini tadi larutannya dituangkan ke dalam larutan yang tak berwarna tadi, berubah warnanya. Bahkan ini menghasilkan endapan. Meskipun menghasilkan endapan, kan kalau kita bayangkan padat itu mesti berat ya, tidak selalu. Ternyata timbangan atau beratnya itu tetap 104,50. Jadi meskipun ini warnanya kuning dan tak berwarna, ini ada coklat endapan, ternyata masanya tetap sama. Nah, ini yang ditemukan oleh Lavoisier. Sedangkan Lavoisier sendiri sebetulnya yang dilakukan adalah pada raksa. Jadi kalau suatu raksa direaksikan dengan oksigen begitu, ini raksa direaksikan dengan oksigen, jadi dia menemukan kalau ini suatu raksa beratnya 530 dengan gram, kemudian dibakar. Nah, dibakar itu kan sebetulnya direaksikan gitu dengan oksigen. Nah, kalau dijumlahkan antara logam merkuri, hydronium, tadi saya menyebut ya, merkuri ya, hydronium, kemudian dengan oksigen 42,4 itu jumlahnya 572,4. Dan ternyata setelah ini ditampung menghasilkan suatu gas, gasnya ini apabila dihitung itu masanya ternyata sama, 572,4. Atau Anda pun juga bisa melakukan percobaan sendiri ya. Jadi misalnya aja ini ada CaCl2 dengan natrium sulfat. Ini masanya nggak kelihatan ya. Misalkan 300,23 gram. Jadi awalnya ini ada padatan atau larutan CaCl2. Kemudian ini ada juga larutan Na2SO4 di luar. Yang ini diletakkan di wadah kecil, tabung kecil. Kalau ini kemudian nanti kita goyang, kita tumpahkan begitu ya, artinya ini tertutup sehingga artinya tidak ada zat yang keluar sama sekali. Ternyata begitu kita timbang lagi, ini kan sudah bercampur. Ternyata ini kan terbentuk suatu senyawa yaitu CaSO4. Nah, ini akan timbul endapan di sini warnanya putih. Dan garam dapur NaCl. Ternyata masanya itu tetap sama yaitu 300,23 gram. Jadi artinya di situ terjadi kalau di dalam suatu sistem yang tertutup, massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Ada satu fenomena mungkin sering kalian Anda jumpai ya, misalnya kita membakar
sebungkah kayu. Ini Anda bayangkan saja. Misalnya saja saya punya kayu, balok kayu seberat 1 kilogram. Kemudian saya bakar. Apa hasilnya? Ya, minimal Anda bisa menyebutkan abu, arang, apalagi? Ada asap gitu ya. Sekarang menurut Anda, hasil-hasil reaksi yang berupa abu, arang, dan sebagainya tadi, apabila atau seandainya ditimbang, kira-kira kurang, lebih, atau sama dengan 1 kilogram. Tadi kayu yang saya bakar adalah 1 kilogram. Setelah dibakar hasilnya arang, abu, kemudian asap. Nah, hasil-hasil ini apabila ditimbang, kira-kira menurut Anda sama, kurang, atau lebih dari 1 kilogram? Ya, jadi sulit ya. Jadi kelihatannya kalau Anda hanya membayangkan hanya arang dan abunya, ya kelihatannya kurang gitu. Kurang dari 1 kilogram. Apakah ini nggak berlaku hukum kekekalan massa? Berlaku. Nah, mengapa itu kok abu dan arangnya hanya kurang dari 1 kilogram? Karena kita tidak menampung gas-gas yang terlepas. Jadi seperti asap itu kan terlepas, akhirnya nggak Anda tampung. Kalau itu semuanya ditampung, baik uap air, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, maupun gas-gas lain yang ikut hasil pembakaran ditampung, maka masanya akan lebih dari 1 kilogram. Loh kok lebih? Iya, karena kayu 1 kilogram apabila dibakar, kata dibakar itu artinya direaksikan atau bereaksi dengan gas oksigen. Berarti kan sebetulnya yang bereaksi itu bukan arang, tapi arang dan oksigen. Jadi kalau kayu ini dibakar, sebetulnya itu ada kayu dan oksigen, akan menghasilkan arang atau abu dan gas ataupun asap. Sehingga masanya pun yaitu massa kayu ditambah oksigen, dan nanti apabila kita bandingkan dengan massa arang dan abu plus gas plus asap, itu nanti akan tetap massanya sama. Jadi karena Lavoisier menyebutkan bahwa dalam ruang tertutup itu berarti alam universal, di dalam alam semesta ini dianggap suatu ruangan tertutup. Jadi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Contoh, jadi misalnya 23 gram logam natrium direaksikan dengan gas klorin menghasilkan 58,5 gram natrium klorida. Berapa massa gas klorin yang bereaksi? Ya mudah aja. 23 bereaksi dengan berapa menjadi 58,5. Hanya gitu saja. Jadi pada dasarnya bahwa dalam hukum Lavoisier, hukum kekekalan massa ini terjadi penjumlahan biasa begitu aja. 23 ditambah berapa sama dengan 58,5. Ya sudah, gas klorinnya berarti sama dengan 35,5. Itu ya untuk hukum kekekalan massa. Jadi itu hanya penjumlahan biasa dan nanti akan ditunjang untuk konsep berikutnya yaitu hukum